li nascondere le mie viscere, sai. Ho dimenticato tutto il dolore. Vivo costante per andare perché non voglio soffrire. Ti potresti ferire, non ti vuoi fidare dentro me. Sai che cosa mi succede, non lo so. Oke, tadi itu adalah perkenalan dari kami. Dan juga pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan yaitu tentang logistik internasional dan juga SDM internasional. Dan juga kami membahas tentang perusahaan Chevrolet. Jadi sebelum itu kita akan membahas tentang pengertiannya. Di sini ada pengertian tentang hubungan industrial, struktur organisasi, budaya perusahaan, merger, gaya kepemimpinan, dan manajemen. Jadi pertama kita akan membahas tentang hubungan industrial. Jadi hubungan industrial adalah hubungan antar perusahaan yang membahas tentang hubungan yang ada perusahaan tersebut. Kalau struktur organisasi yaitu struktur atau manajemen yang ada di perusahaan tersebut, maupun nasional maupun internasional. Budaya perusahaan itu merupakan bagaimana gaya manajemen perusahaan tersebut. Dan juga ada merger. Merger adalah penggabungan perusahaan atau perusahaan satu yang membeli perusahaan ini dan menjadi satu. Dan juga ada gaya kepemimpinan dan manajemen itu bagaimana kepemimpinan itu melakukan penerapan di perusahaan tersebut, karena kan di semua gaya manajemen perusahaan pasti berbeda-beda, dimana juga analisisnya akan dibahas oleh teman-teman saya berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau analisis, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaannya itu sendiri, yaitu tentang perusahaan Chevrolet. Louis Chevrolet dan William C. Duran mendirikan Chevrolet Motor Company di 3 November tahun 1911, di mana Chevrolet merupakan anak perusahaan dari General Motor, merupakan mergeran dari General Motor ya Chevrolet ini, makanya dia jadi anak perusahaannya. Terus, di mana produk yang ditawarkan merupakan mobil-mobil dari sport hingga truk, mempunyai lebih dari 40.000 karyawan, dan mempunyai besar penghasilan di benua Asia, Amerika, Eropa, dan juga Asia. Dan juga Chevrolet sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1930 dengan dilahirkannya dengan nama NV General Motor yang berlokasi di Tanjung Priok. Oke, sebelum kita masuk ke analisisnya, saya akan menjelaskan metodologi dari penelitian ini. Bagaimana sih kami bisa mendapatkan data-data ini? Jadi kami itu dengan melakukan namanya penelitian secara kuantitatif atau dengan menggunakan data-data yang valid sesuai dengan analisis yang akan diteliti. Jadi penelitian kami ini sesuai dengan syarat-syarat atau data-data yang valid. Selanjutnya, hubungan industrial dan keberadaan serikat buruh. Relasi mekanis yang dibangun akan menjadikan kondisi yang terlindungi, bersahabat, menyenangkan, dan sejalan antara atasan, buruh, dan otoritas publik. Selain itu, organisasi juga dapat terus meningkatkan profitabilitas dalam bisnisnya, dan berbagai pertemuan akan sukses. Selanjutnya, macam pertanyaan tentang hubungan modern yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, ketidakpastian tentang hak. Hak tidak dipenuhi karena perbedaan dalam pelaksanaan hukum. Hak yang dimaksud adalah hak mengatur. Yang kedua, pertanyaan menarik. Alasan tidak ada pengaturan dalam penilaian sehubungan dengan pembuatan atau perubahan kondisi fungsi yang ditentukan dalam pemahaman kerja. Yang ketiga, ketidaksepakatan tentang akhir bisnis. Argumen tentang penghentian usaha merupakan pertanyaan muncul dengan alasan tidak adanya kesesuaian penilaian mengenai berakhirnya hubungan kerja yang diselesaikan oleh salah satu pertemuan. Yang keempat, pertanyaan antar serikat pekerja. Adalah perdebatan antara organisasi pekerja dalam satu organisasi karena kurangnya pemahaman simultan tentang partisipasi, aktivitas hak, dan komitmen serikat pekerja. Yang kelima, transaksi bipartit. Transaksi dipimpin di antara bos dan campuran manajer dan serikat pekerja. Jika mereka tidak menemukan kesepakatan, pertemuan hak tanya jawab akan dilanjutkan dengan transaksi 3 sisi. Kemudian jika kedua pihak setuju, pengaturan agregat akan dibuat dan didaftarkan di pengadilan hukum mekanik tempat organisasi ditemukan. Transaksi 3 sisi yang dimaksud ialah intervensi, penenangan, dan kebijaksanaan. Negara-negara yang mengatur serikat buruh. Yang pertama ada Singapura. Singapura sendiri memberlakukan beberapa pedoman yang diidentifikasi dengan hubungan mekanis. Yang pertama, pedoman yang mengatur bisnis. Yang kedua, pedoman yang mengontrol spesialis muda dan remaja. Yang ketiga, pedoman yang mengontrol melihat spesialis perempuan. Yang terakhir, pedoman yang mengatur hubungan mekanis di Singapura
khususnya Modern Relation Act. Yang kedua ada India. Kerangka hubungan mekanis telah melalui beberapa tahapan. Berbagai elemen sosial, keuangan, legitimasi, sosial dan politik telah mempengaruhi hubungan modern di India. Bagian ini berbicara tentang sudut pandang yang dapat diverifikasi dari kerangka hubungan modern dan berbagai elemennya yang telah berubah bahkan dalam periode perubahan finansial. Yang ketiga, Malaysia. Hubungan industrial Malaysia dicirikan oleh kontrol negara yang luas yang menjamin hak prerogatif manajerial tingkat tinggi di tempat kerja. Pengaturan ini merupakan komponen integral dari paket untuk menarik investor. Ketiga, strategi industrialisasi Malaysia berfokus pada industri-industri yang berorientasi ekspor dan berbiaya rendah. Namun sejak itu, Malaysia telah mengadopsi tujuan status negara maju pada tahun 2020 dan memulai strategi industrialisasi yang lebih bernilai tambah dan lebih padat modal. Ini adalah struktur organisasi pada Caloret dan di bawahnya adalah struktur organisasi Caloret pada bagian sales dan marketing. Selanjutnya adalah budaya organisasi Caloret. Perusahaan harus memastikan bahwa karakteristik budayanya selaras dengan tujuan dan sasaran untuk mengoptimalkan tingkat keberhasilan implementasi strategis di pasar mobil. Karakteristik ini penting dalam budaya organisasi Caloret. Yang pertama adalah kebebasan dan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Contohnya perusahaan menyelenggarakan program sumber daya manusia yang mengembangkan bakat dan keterampilan di antara para pekerja. Yang kedua, berpikir cepat untuk kesuksesan yang berkelanjutan. Contohnya seperti berpikir cepat memfasilitasi proses pemecahan masalah Caloret sambil meminimalkan konsekuensi buruk dari masalah dalam bisnis. Yang ketiga, inovasi dan penekanan pada kualitas. Inovasi dan kualitas dipandang sebagai penentu signifikan kemampuan Caloret untuk bersaing dengan pabrikan mobil lainnya. Yang keempat, tanggung jawab dan akuntabilitas. Contohnya seperti tanggung jawab memotivasi pekerja General Motors atau Caloret ini untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi di tempat kerja. Yang kelima adalah hubungan positif untuk kesuksesan operasi. Contohnya seperti hubungan yang melibatkan General Motors, Chevrolet, dan pelanggan, pemasok, dan dealer yang sudah dipertimbangkan. Di sini saya akan mempresentasikan leadership dan management style pada Chevrolet. Leadership dan management style yang diterapkan pada perusahaan Chevrolet yaitu Chevrolet memiliki moto pada awalnya membuat rancangan mobil pada Chevrolet yaitu dengan moto jangan pernah menyerah. Lalu kayak kepemimpinan di Chevrolet. Kepemimpinan di sini yang dimaksud adalah pemimpin harus bisa menginspirasi kepada karyawan-karyawannya tersebut supaya dapat bekerja lebih keras lagi. Yang kedua, pemimpin harus peduli terhadap kinerja karyawan dan masyarakat. Yang ketiga, pemimpin harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Next, kayak manajemen dan visioner di Chevrolet. Manajer pemimpin dengan menginspirasi staf mereka dan para pemimpin jelaskan tujuan mereka dan alasan di belakangnya adalah meyakinkan tim mereka untuk bekerja menuju pelaksanaan visi mereka. Next, tren dan strategi pada Chevrolet. Chevrolet untuk mendapatkan keunggulan kritis dari yang lain untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingannya, menjadi merek global dengan kehadiran yang kuat di seluruh dunia. Chevrolet telah menetapkan posisi kompetitifnya berdasarkan beberapa faktor penting yang memberikan keunggulan kuat atas para pesaingnya, termasuk pesaing di pasar konsumen mayoritasnya. Kemudian selanjutnya adalah trend and strategi in logistik. Yang pertama itu customer expectation. Intinya, logistik dan manajemen rantai pasokan harus memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Harapan pelanggan ini meningkat didorong oleh konsumen atau pakar pemasaran hingga pengecer yang meneruskan persyaratan ini ke produsen. Kedua, ada network economy. Nah, network economy atau ekonomi jaringan saat ini biasanya perusahaan menganggap diri mereka sebagai pemain independen di pasar dan paling baik pengelola antarmuka untuk mengarahkan pemasok dan pelanggan. Ketiga, ada cost pressure. Nah, di sini pelanggan terus mengharapkan biaya yang rendah meskipun persyaratan lain seperti keberlanjutan, masalah sosial, atau kemampuan mitigasi risiko semakin banyak dibahas di media. Bahkan tekanan biaya sendiri tampaknya tetap menjadi kriteria utama bagi pelanggan. Keempat, ada globalization. Seiring dengan berkembangnya jejak global, kinerja logistik yang diukur dengan kendala pengiriman telah merosot karena meningkatnya kebutuhan pelanggan, volatilitas yang lebih besar, dan masalah dengan infrastruktur. Kelima adalah talent shortfall. Di semua wilayah dan sektor, kekurangan bakat di bidang logistik dianggap sebagai salah satu tantangan terpenting di tahun-tahun yang akan datang. Keenam, ada volatility. Dalam beberapa tahun terakhir,
Gejolak pasar di sisi penawaran dan permintaan meningkat. Hal ini diperkuat oleh krisis ekonomi dan keuangan yang menunjukkan bagaimana fluktuasi di satu bagian dunia dapat menimbulkan masalah yang dramatis di bagian lain di dunia. Ketujuh ada sustainability pressure. Selain aspek ekonomi, perusahaan atau seluruh rantai pasokan harus berkonsentrasi pada konsekuensi ekologi dan sosial dari tindakan mereka dan mengkomunikasikan bagaimana mereka melakukannya kepada pemangku kepentingan mereka. Yang ke-8 ada increased risk and disruption. Risiko dapat mempengaruhi logistik dan manajemen rantai pasokan dengan berbagai cara, seperti bencana alam dan meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh serangan dunia maya. Nah, ini merupakan variabel gangguan yang paling serius di perusahaan. Yang ke-9 ada new teknologi. Nah, mayoritas perusahaan sekarang menyadari betapa pentingnya kebutuhan akan investasi dalam teknologi baru untuk perusahaan. Kemudian, tujuan perusahaan melakukan strategi merger atau acquisition. Yang pertama, sinergi. Dengan menggabungkan aktivitas bisnis, efisiensi kerja secara keseluruhan cenderung meningkat dan biaya lintas sektor cenderung turun. Karena fakta bahwa setiap perusahaan memanfaatkan kekuatan perusahaan lain. Yang kedua ada pertumbuhan. Merger dapat memberi perusahaan yang mengakuisisi peluang untuk meningkatkan pangsa pasar tanpa melakukan pengangkatan berat yang signifikan. Yang ketiga ada tingkatkan kekuatan penetapan harga rantai pasokan. Dengan membeli salah satu pemasok atau distributornya, bisnis dapat menghilangkan seluruh tingkatan biaya. Secara khusus, membeli pemasok yang dikenal sebagai major vertical memungkinkan perusahaan menghemat margin yang sebelumnya ditambah pemasok ke biayanya. Keempat, hilangkan persaingan. Banyak kesepakatan memungkinkan pengakuisisi untuk menghilangkan persaingan di masa depan dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Kemudian adalah masalah isu budaya antar negara. Yang pertama itu menerapkan budaya dan adat istiadat perusahaan. Risiko mengambil tindakan ini adalah hilangnya pengetahuan, keahlian, dan pengetahuan yang disertai dengan penurunan kinerja perusahaan. Kemudian tindakan kedua adalah melawan budaya yang ada. Menerapkan keyakinan, nilai, dan asumsi pada setiap karyawan atau anggota perusahaan yang melakukan akuisisi. Kesimpulan, perusahaan seharusnya tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kualitas produk dan persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian mobil Chevrolet. Dikarenakan konsumen yang membeli mobil Chevrolet itu sudah paham akan kualitas produk yang dimiliki oleh mobil Chevrolet, serta mereka tidak terpengaruh dengan persepsi yang terbentuk dari mobil Chevrolet itu sendiri. Namun, tentunya ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian mobil Chevrolet. Di antaranya adalah kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, sehingga dapat mendapatkan image yang baik di mata konsumen. Kemudian perusahaan harus memberikan pelayanan yang baik dan prima seperti misalnya memberikan pelayanan servis 24 jam dan memiliki teknisi dengan kemampuan yang memenuhi standar PT General Motors Indonesia yang paham sekali tentang segala hal yang ada dalam mobil Chevrolet. Adrenalina scorrendo nelle mie fasce da sai.